Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya sangat senang dapat bertemu dengan kakak-kakak sekalian pada kesempatan ini dalam pemaparan materi Club Ministry Training, khususnya modul ADV 106 dengan judul keterlibatan orang tua. Sebelum kita banyak berbicara tentang materi ini, mari kita undang Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita mengerti bagaimana cara melibatkan orang tua di klub kita masing-masing untuk mendukung pelayanan kita. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti pelatihan pada klub ministry training pada saat ini, khususnya dalam materi ADP 106. Kami rindu supaya Tuhan bantu kami melalui pemaparan materi ini dapat melibatkan orang tua dalam mendukung kami di pelayanan kami di klub adventure, di klub kami masing-masing. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dimampukan ya Tuhan. Biarlah Bapa Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, kakak-kakak semuanya, ya jadi pada saat ini sebelum saya mungkin berbicara sehubungan dengan materi kita pada saat ini, saya mau memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Pendeta Samuel Pardede. Pada saat ini saya melayani sebagai Direktur Pemuda Advent di daerah Sumatera kawasan Selatan. Dan pada pemaparan pada saat ini dalam Club Ministry Training, khususnya Adventure Basic Staff Training ABST, modul ADP 106. Tentu saya akan bawakan dengan bantuan Tuhan supaya ini bisa dapat dicerna oleh kakak-kakak semuanya dan dapat menolong kita semuanya untuk dapat melibatkan orang tua ya dalam tugas pelayanan kita di klub adventure di mana kita menjadi kakak-kakak pembina. Baik, Lokakarya ini diharapkan dapat membantu para peserta membangun hubungan saling percaya antara staf petualang dan orang tua, memberi mereka ide tentang bagaimana melibatkan orang tua di klub petualang dan menjelaskan manfaat yang diterima keluarga ketika orang tua terlibat. Inilah yang diharapkan yang bisa kita dapatkan ya melalui melalui Lokakarya ini. Dan tentu pada saat ini diharapkan yang menjadi peserta untuk bisa mendengarkan pemaparan ini para direktur klub, bahkan para staf klub dan orang tua ya, supaya bisa terjalin kerjasama yang baik antara kakak-kakak pembina di klub adventure dengan para orang tua. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami mengapa harus terlibat dalam pelayanan klub petualang ya, dan cara meningkatkan partisipasi orang tua dalam pelayanan klub. Inilah tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Isi materinya ya. Isi materi yang pertama adalah kita semua harus mengerti apa manfaat dukungan orang tua ya dalam tugas pelayanan kita, khususnya di klub adventure yang kita bina. Mengapa orang tua perlu mendukung kita dan apa manfaatnya? Melatih seorang anak dengan benar adalah ekspresi terbesar dari cinta sejati yang dapat diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Harta benda sebanyak apapun tidak akan pernah dapat menggantikan orang tua yang benar-benar peduli. Jadi
kita harus katakan kepada para orang tua, jika kita benar mencintai anak-anak kita, maka kita harus melatih mereka. Baik orang tua maupun anak akan menerima berkat yang dijanjikan Tuhan. Pelatihan mengembangkan karakter anak untuk mencerminkan kesalehan dan keserupaan dengan Tuhan. Ini adalah pekerjaan terpenting yang Tuhan percayakan kepada para orang tua. Itu makanya dalam membina adik-adik adventure, ya, dibutuhkan dukungan orang tua. Dan sebenarnya ketika orang tua mendukung para pembina dalam mendidik anak-anak mereka, mereka pun memperoleh manfaat seperti yang saya katakan tadi. Karena memang melatih anak dengan benar, ya, itu merupakan tugas, ya, dan pernyataan cinta dari orang tua kepada anaknya. Sehingga perlu kerjasama, ya, antara para pembina dan orang tua dalam mendidik anak-anak adventure. Dalam Amsal 10 ayat 1, ya, Amsal 10 ayat 1 dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Artinya, mau jadi apa anak kita kelak, itu akan berpengaruh, ya, kepada ayah atau ibunya. Artinya kita harus yakinkan orang tua ketika kita turut terlibat, ya, untuk membina adik-adik adventure, di mana anak-anak mereka ada di sana, itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi para orang tua sebenarnya. Karena ketika anak itu akan bertumbuh menjadi anak yang bijak, anak yang berkarakter baik, itu akan mendatangkan sukacita buat orang tuanya. Ya, jadi bukan hanya mendatangkan sukacita kepada para pembina, tapi terlebih kepada para orang tuanya. Itu makanya sangat bermanfaat ketika orang tua, Pak, terlibat, ya, dalam pembinaan kepada adik-adik adventure. Bahkan Amsal 23 ayat 24 sampai 25 katakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita dengan dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadi merupakan sukacita terbesar bagi para orang tua ketika apa? Anak-anak mereka berada dalam kebenaran. Ketika anak-anak mereka dididik dengan baik menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang mempunyai karakter seperti Kristus. Dan ini merupakan apa? Satu sukacita bagi para orang tua itu. Makanya para orang tua harus terlibat bersama-sama dengan apa? Kita kakak-kakak pembina dalam membina adik-adik adventure di klub kita masing-masing. Bahkan episode 6 ayat 4 katakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ayat ini katakan, episode 6 ayat 4 ini katakan, bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab bagi para orang tua untuk memberikan ajaran dan nasihat kepada anak-anaknya. Dan tentu sangat luar biasa ketika para orang tua ini mau bekerja sama dengan kita, para pembina, ya, mendidik, ya, adik-adik adventure di klub kita masing-masing. Itulah manfaat, ya, yang pertama, ya, dari dukungan orang tua. Lalu yang kedua, kita akan belajar pada materi ini dalam keterlibatan orang tua, maka kita harus meningkatkan komunikasi dengan orang tua. Kalau kita mau orang tua terlibat dalam mendukung kita di klub kita ketika membina adik-adik adventure, maka kita harus meningkatkan komunikasi dengan orang tua.
Direktur klub harus merencanakan untuk mengenal semua unit keluarga adik-adik adventure. Ya, itu bisa berarti kunjungan pribadi sebelum atau sesudah pertemuan, kunjungan di rumah adik-adik adventure di awal tahun, kunjungan singkat ke tempat kerja orang tua mereka. Ya, tujuannya apa? Untuk mengenal adik-adik adventure ini dan keluarga mereka. Bahkan kita tahu nama depan mereka. Bahkan kita kenal mereka dengan apa? Dengan dekat. Sehingga setelah kita kenal dengan mereka, kenal dengan orang tuanya, maka kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan para orang tua sehubungan dengan kemajuan yang dialami oleh adik-adik adventure yang kita bina. Oleh sebab itu, kakak-kakak pembina, saya luar biasa ya pelajaran ini. Dibutuhkan seorang pembina yang mengenal ya adik-adik binaannya. Kita pembina harus dekat dengan adik-adik adventure yang kita bina. Caranya kita harus mengenal orang-orang yang dekat dengan mereka, termasuk orang tuanya. Ya, jadi dibutuhkan apa? Kontak ya yang erat dengan orang tua mereka, sehingga kita bisa mengenal mereka. Bagaimana caranya? Ambil waktu, ya memang dibutuhkan pengorbanan ya, ambil waktu untuk melawat ya, melawat para orang tua adventure ini sehingga mereka pun dekat dengan kita. Komunikasi kita dengan orang tua menjadi lebih baik. Tentu ini apa? Ini akan menopang ya, bahkan akan membuat hasil yang lebih baik dalam pembinaan adik-adik adventure di klub kita masing-masing. Di banyak klub, direktur klub akan dapat berkomunikasi secara langsung dan sering bertatap muka dengan setiap keluarga di klub sepanjang tahun. Namun ada kalanya ya, kalaupun kita nggak bisa bertemu tatap muka, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua murid, orang tua adventure melalui pengumuman. Boleh saja melalui buletin formal ya, baik dalam bentuk digital, kita kirim melalui WhatsApp, ataupun mungkin dalam bentuk apa? Media cetak. Ya, brosur, ya. Ini dibutuhkan supaya komunikasi antara kita dengan orang tua berjalan dengan lancar. Ya, jadi dibutuhkan apa? Meningkatkan apa? Komunikasi yang baik dengan para orang tua. Pastikan untuk menggunakan metode terbaik. Mungkin di beberapa tempat, di beberapa area, aplikasi pengingat sangat dibutuhkan, ya. Karena memang sering sekali ketika kita berkomunikasi dengan para orang tua, kita posting pengumuman, ya. Kita harus pastikan bahwa pengumuman yang kita posting itu diterima dan ditanggapi oleh semua orang. Kita harus pastikan bahwa pesan ya yang kita sampaikan itu diterima para orang tua. Ya, itu makanya kita perlu melihat tanggapan dari para orang tua. Dalam kebanyakan situasi, berbagai sumber daya digital dan cetak adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan semua keluarga. Yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan supaya para orang tua ini terlibat ya dalam pembinaan adik-adik adventure di klub kita masing-masing. Diskusi terbuka tentang harapan orang tua dan partisipasi orang tua. Diskusi secara terbuka, pemahaman antara klub dan orang tua melalui pembicaraan pribadi yang teratur, buat para orang tua sadar akan tujuan klub petualang dan luangkan waktu untuk mendengarkan pemikiran dan perhatian mereka. Perlu juga kita tahu opini mereka, ya. Kita perlu tahu harapan mereka. Nah, dengan demikian, ya, kalau ada diskusi terbuka tentang harapan orang tua dan partisipasi orang tua dengan klub yang kita bina, saya percaya semua program
bahkan semua aktivitas pelayanan yang kita lakukan di klub kita masing-masing akan apa? Akan didukung orang tua, bahkan mereka akan terlibat apa? Terlibat aktif. Yang keempat, apalagi yang kita lakukan? Gagasan untuk mendorong orang tua dan berterima kasih kepada mereka untuk berpartisipasi. Jadi pada saat ini saya akan tunjukkan beberapa gagasan untuk mendorong orang tua supaya bisa terlibat aktif dalam apa? Dalam klub adventure yang kita bina. Dan kita juga harus apa? Menunjukkan ungkapan terima kasih atas keterlibatan mereka karena mereka sudah berpartisipasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, buat atau pajang kartu yang mendorong ya atau yang menyatakan rasa terima kasih kita kepada orang tua atas dukungan mereka. Bisa kita buat, apalagi sekarang ini ya mudah aja buat kartu ucapan apa? Terima kasih ya, terima kasih atas dukungannya pada acara ini. Itu hanya ya kecil aja, kita bisa print ya, kemudian kita cetak, kita gunting ya, bisa menjadi pembatas Alkitab. Itu merupakan suatu apresiasi yang luar biasa kepada para orang tua, ungkapan terima kasih kita atas apa? Dukungan yang mereka lakukan ya. Lalu boleh saja mungkin yang kedua, boleh saja para orang tua ya sebenarnya pengen terlibat, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu makanya perlu kita tampilkan contoh program yang ada yang dapat digunakan untuk pertemuan jaringan orang tua. Lalu kemudian kita minta peserta melakukan brainstorming tentang tujuan pentingnya kelompok ya, jaringan orang tua. Kita bagikan opsi untuk aplikasi pengingat, lalu identifikasi komunikasi yang tepat ya, supaya kita bisa bisa berkomunikasi dengan baik dengan para orang tua ya. Jadi kita juga perlu membuat tampilan visual seperti poster penghargaan di mana orang tua dapat mendaftar ke area klub yang mereka ingin bantu ya. Jadi ketika kita minta para orang tua ini untuk terlibat, tentu kita juga harus arahkan mereka. Kita arahkan mereka kemana, ke area mana, area apa yang bisa mereka bantu ya. Berikan sampel survei orang tua, tampilkan contoh kalender rotasi ya, minta peserta untuk brainstorming untuk judul kreatif, berikan panduan untuk menerima PIN orang tua dan kegiatan bermain peran yang akan atau tidak akan memenuhi persyaratan ini. Lalu berikutnya, tampilkan ide contoh untuk direktori induk, kenali ulang tahun para orang tua dan anak ya, kenali ada daftar di direktori. Nah, bagaimana membantu orang tua untuk berkolaborasi dalam membentuk jaringan keluarga? Yang pertama, pelajari tentang keluarga adik-adik adventure. Kita harus pelajari keluarga masing-masing adik-adik adventure yang kita bina. Bicaralah ya, kalau kita direktur, bicaralah dengan staf petualang dan orang tua tentang jaringan keluarga petualang. Yang ketiga, dapatkan persetujuan dari gembala, direktur pelayan rumah tangga dan majelis jemaat. Diskusikan bagaimana berkoordinasi dengan pelayanan gereja lainnya. Karena kita mau bentuk jaringan keluarga adventure. Kita mau bentuk, maka perlu persetujuan dari gembala. Lalu direktur rumah tangga boleh juga kita libatkan. Karena direktur rumah tangga tentu tahu banyak tentang keadaan keluarga-keluarga di jemaat yang menjadi anggota klub kita ya.
lihat daftar topik yang disarankan untuk tahun pertama. Sesuaikan dengan kebutuhan kelompok Anda ya. Jadi maksudnya kelompok jaringan apa? Orang tua tadi. Kita tambahkan topik yang kita tahu bahwa orang tua sangat tertarik. Lalu kemudian kita menghilangkan topik yang tidak perlu dibahas, atau kita bisa mengubah kata-kata topik judul untuk membuatnya lebih menarik bagi kelompok para orang tua ya, di mana anak-anaknya kita didik di klub kita, sehingga jaringan kelompok orang tua bisa dibentuk di klub kita ya. Hubungan antara pembina dan orang tua akan lancar bila mana jaringan ini berjalan dengan baik ya. Pada waktu memulainya tentu kita harus tetapkan tanggal untuk malam pembukaan. Jadi buat acara spesial. Jadi maksud begini, untuk membuat jaringan keluarga adventure tadi, kita tentukan acara khusus. Tetapkan tanggal untuk malam pembukaan dan rencanakan program Anda. Lalu yang keenam, bagikan selebaran dan lempar topi jaringan keluarga petualang untuk semua orang tua orang tua petualang. Nah, selama program pembukaan, pilih topik yang didiskusikan selama tahun mendatang. Minta orang tua untuk menyarankan bagaimana mereka ingin topik yang dibahas, siapa yang mereka tahu dapat membantu, materi apa yang tersedia, dan seberapa sering dan kapan mereka ingin bertemu. Bahkan sebenarnya kalau kita mau melibatkan para orang tua ya, khususnya dalam jaringan orang tua adventure ini, kita sangat terbantu. Bahkan dalam memilih topik, bukan hanya memilih topik, pemateri, dan ada banyak hal ya yang akan membantu kita bila mana kita menjalankan jaringan keluarga adventure ini. Buat jadwal pertemuan jaringan keluarga petualang dan topik untuk tahun mendatang. Rencanakan rapat jaringan keluarga petualang pertama Anda. Pilih hasil belajar yang Anda inginkan untuk orang tua. Kemudian rencanakan program di sekitar sasaran Anda. Atur publisitas pembicara dan bahan yang dibutuhkan untuk setiap pertemuan. Dapatkan umpan balik dari orang tua untuk membantu Anda mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi kakak-kakak semuanya, kalau kita berhasil melibatkan para orang tua untuk terlibat di klub yang kita bina, maka kita akan melihat hasilnya sungguh luar biasa. Mungkin boleh saja masing-masing klub berbeda jumlah anak ya yang kita bina. Tetapi tidak menjadi persoalan berapa banyak anak yang kita bina kalau kita melibatkan para orang tua yang notabene orang tua itu juga adalah orang tua mereka, maka pembinaan kita akan lebih berhasil ya terhadap anak-anak yang anak-anak adventure yang kita bina. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam membina anak yang bertanggung jawab halaman 17 dan 18 dituliskan seperti berikut. Ibu dan bapak harus menjadi guru-guru yang pertama bagi anak-anak mereka. Pendidikan anak merupakan suatu bagian yang penting dari rencana Allah untuk menunjukkan kuasa kekristenan. Satu tanggung jawab yang hikmat terletak di atas bahu para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sedemikian rupa, sehingga bila mana mereka terjun ke dalam dunia, mereka akan berbuat yang baik. Inilah materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan ini. Saya berharap melalui materi ini dapat membantu kakak-kakak pembina melibatkan orang tua ya dalam klub
adventure yang kita bina. Bahkan dapat membantu orang tua membuat ya jaringan keluarga adventure ya di klub kita masing-masing. Sehingga kalau sudah ada jaringan keluarga adventure, akan lebih mudah bagi kita para pembina untuk berinteraksi dengan orang tua dalam kemajuan apa? Kemajuan adik-adik adventure yang kita bina. Dengan demikian, adik-adik yang akan kita bina akan menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Orang tua bersuka cita, dan kita pembina pun apa? Berbangga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.